ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang paling saya takutkan, kok ada ngaben kita dibakar. Beredarnya video dari Ibu Desa Darmayanti, ya katanya seorang dosen di salah satu perguruan tinggi. Ingin saya urun rembuk sekedar berkenalan sama Ibu. Apakah ketika Ibu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menyerang agama terdahulu? Apakah begitu yang diajarkan oleh agama Ibu yang baru saat ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mestinya Ibu itu memperdalam ajaran agama Ibu sendiri saat ini, ajaran agama Ibu yang baru, sehingga Anda benar-benar menjadi lebih baik di sana, benar-benar menjadi lebih mulia di sana. Saya curiga ketika Ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pikiran Ibu tidak fokus, pikiran Ibu ngawur. Begitu juga saya mulai mempertanyakan ketika mungkin Anda tahajud berdoa di malam hari, Anda mungkin jarang mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa di dalam ayat Anda itu sudah jelas bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku? Itu artinya Muhammad Rasulullah sudah memberikan aturan agar jangan meributkan soal-soal agama, meributkan soal-soal kepercayaan. Agama masing-masing, urus agama kita masing-masing. Kenapa masih Ibu mengkonversi agama ini, begitu agama terdahulu begini, agama baru begini? Ini artinya Ibu sama seperti orang pacaran yang tidak bisa move on. Berarti selama ini Ibu galau, berarti selama ini Ibu tidak merenungkan arti hidayah tersebut. Nah, mungkin saja ketika Ibu menjadi orang Hindu juga Ibu tidak mengenal ajaran Hindu yang sesungguhnya. Saya yakin dan percaya Ibu tidak memiliki yang disebut dengan pengertian Trikaya Parisuddha. Apa itu Trikaya Parisuddha? Manacika, manas berarti berpikir yang baik, waci berarti berkata-kata yang baik, dan kayika berarti berbuat yang baik. Mana kata-kata Ibu yang baik, mana pikiran Ibu yang baik, sehingga perbuatan Ibu pun akan menjadi buruk. Pesan saya cuma satu kepada Ibu Desa: urus akhlak dan surgamu, jangan urusi neraka kami. Wassalam. Nah, saya berpikir juga di situ, kenapa saya kasta bawah, ksatria, bukan brahmana. Di situ ada pendeta Hindu, Pak pendetanya Pak. Nah, di situ ada pemujaan. Di pura besar itu bersama, di pura di rumah itu merajan namanya. Saya selalu bertanya, tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya tuh selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya, menyembah ide Sang Hyang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Jadi ada di situ ada. Ya, kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa, mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih hitam, disajikan di situ di depan rumah. Saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling. Wah, ini ada setan yang menjemput saya.
Maka saya sendiri membaca ayat kursi sampai pagi lagi. Tengah malam saya di rumah saya di kampung. Rumah saya tidak pakai tidak pakai pagar karena blong begitu. Saya perhatikan, saya di situ di tengah ada tuyul 7 yang nginterin saya. Kakak saya berperang dengan saya begini, kamu pulang jangan pakai jilbab. Saya nggak suka. Waduh, ini kakak udah ketularan setan nih, masuk nih setan. Karena iya Bapak Ibu, setan itu jemput disembah. Setan itu tidak dijemput. Kalau Bapak Ibu ajan, pintu jangan dibuka. Karena itu apa? Mohon maaf, manusia yang sebelumnya tidak Islam itu masuk ke neraka, itu dia mau kembali. Itu yang saya baca, makanya saya masuk Islam. Itu kembali ke dunia. Saya minta taubat, ya Allah, saya ingin mau berbuat baik, ya Allah. Itu hidup sesudah mati, saya baca itu. Dia bertobat, makanya dia ada di pintu-pintu yang adem. Maka kalau ajan jangan buka pintu, itu disebut dengan setan tidak diundang. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang, karena disiapkan sajenan. Saya setiap pulang ke Bali, kemarin pulang ke Bali karena ikut Pemnas, itu udah panas dingin, mohon maaf saya sakit seminggu lebih, saya ruqyah sendiri itu. Nah, saya masuk Islam, ada orang yang menyirami dengan kembang. Saya nggak mau saya sirami dengan kembang, Bapak. Saya masuk ke Bogor, teman saya ada di Bogor. Buat apa bapaknya nyiramin saya dengan kembang? Nggak ada di kampung saya itu mandi dengan kembang gitu. Akhirnya saya nggak berteman, saya jauhin temannya, ini udah musyrik, saya pikir saya begitu. Setelah begitu, saya melihat di Salemba ya, Salemba Jakarta Pusat, orang meninggal. Ini ada sekian hari itu, sekian hari dan sekian hari sebagainya itu. Saya berpikir di kampung saya begini upacaranya. Orang meninggal ada 7 hari sampai 100 sekian hari diupacarakan. Saya nggak benar juga di hati saya. Nah, di Salemba di belakang rumah saya dulu, saya tidak bisa banyak surat yang saya baca, maka saya sering ke masjid daripada saya ngejinjing. Bapak tahu di situ ada, nah sajenan disinjing di kepala, jauh kan, ke pura jauh. Saya pikir ngapain masjid selangkah itu, kita nggak bisa melangkahkan ke masjid. Maka dari situ saya sering ke masjid. Rumah saya di Salemba dekat masjid, rumah saya di Cibubur juga dekat masjid, dekat kuburan juga. Jadi 2 dah itu dah ya. Jadi antara rumah dekat masjid juga, alhamdulillah. Kenapa saya sering ke masjid? Pertama alasannya tidak banyak bisa baca surat-surat. Alasannya seperti itu. Saya kalau menghafal surat itu saya gedein, saya tulis, taruh di bawah. Lama-lama saya hafal. Nah, kenapa saya juga ke masjid? Memang saya pikir dulu saya ngejinjing sajenan. Kenapa masjid yang dekat ini saya tidak bisa gitu loh. Ke gunung sampai saya sembahyang itu, ya. Maka saya bisa. Maka begitu ke masjid adem rasanya, Bapak. Ke gunung kayaknya carut marut gitu loh. Tahu nggak carut? Kayak benang kusut, Bapak Ibu. Puasa 24 jam, Bapak Ibu. Namanya nyepi. Ya. Luar biasa perjuangannya seperti itu. Tapi sholat di puro tengah malam itu luar biasa, setannya datang bener. Iya. Saya dikasih keris, dikasih apa lagi tuh Bapak saya ya? Dikasih itu sama setannya. Saya nggak tahu, ada aja di depan saya gitu. Bapak saya rajin luar biasa sembahyang malamnya.